Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Jadi, Iya. Iya, dengan Mbak siapa? Mbak Trisha Dari mana ya, Mbak? dari Adiwarna. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu? Yang gini Bu, jadi saya mau meminta penjelasan tentang pendidikan kesehatan tentang merokok pada remaja itu gimana? Oh, seperti itu. Baik ya, Mbak Trisha. Perkenalkan, nama saya Bidan Siska. Di sini saya akan memberikan penkes tentang bahaya merokok bagi remaja ya. Biar kita itu terhindar dari merokok. Mbak Trisha pun terhindar biar nggak ngerokok seperti itu ya, Mbak Trisha. Sebelumnya Mbak Trisha mengerti tidak merokok itu apa? Tidak. Nggak ngerti sama sekali. Ngerti cuma bentuknya aja Bu, nggak tahu, nggak pernah merokok. Oh, seperti itu. Jadi definisinya itu definisi rokok terlebih dahulu ya, Mbak Trisha. Rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus dengan daun, kertas, atau kulit jagung sebesar jari kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya ya. Itu definisi rokok. Sedangkan definisi untuk merokok sendiri adalah sebuah kebiasaan yang dapat memberikan kenikmatan bagi perokok. Sedangkan biasanya itu kan ada faktor yang mempengaruhi remaja itu merokok. Itu faktornya seperti apa aja sih? Satu, pembentukan jati diri remaja. Biasanya remaja itu menganggap kalau misalnya dia merokok itu dapat mempunyai jati diri loh. Ini loh laki-laki kayak gitu ya, Mbak Trisha. Terus pendapat bahwa merokok dapat memperbaiki konsentrasi. Pendapat remaja itu biasanya kalau merokok itu anggapannya santuy gitu ya, Mbak. Ya, jadi itu faktor yang dapat mempengaruhi kenapa remaja itu merokok. Terus biasanya jenis kelamin juga berpengaruh. Laki-laki itu lebih cenderung perokok daripada perempuan. Terus yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Biasanya lingkungan sekitarnya daerahnya rawan merokok, jadi dia ikutan jadi perokok juga. Terus macam-macam perokok itu ada dua ya, Mbak Trisa. Yang satu perokok aktif, yang kedua perokok pasif. Yang pertama perokok aktif yaitu orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin atau tidak dengan jumlah sekecil misalnya 1 batang per hari pun itu sudah termasuk perokok aktif. Sedangkan untuk perokok pasif yaitu orang yang bukan perokok namun terpaksa harus menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Jadi seperti itu. Terus dalam rokok itu zat-zat apa sih yang berbahaya? Kenapa rokok itu nggak boleh dikonsumsi? Pertama ada nikotin ya, Mbak Trisha. Itu membuat ketergantungan, membuat cara kerja jantung itu lebih cepat. Terus ada karbon monoksida, yaitu menyebabkan kerusakan paru-paru dan jantung. Yang terakhir ada tar yang dapat menyebabkan kanker. Terus ada nih bahaya merokok. Bahaya merokok itu biasanya dibagi jadi dua ya, Mbak Trisha. Bahaya merokok jangka pendek dan bahaya merokok untuk jangka panjang. Sedangkan bahaya merokok untuk jangka pendek yaitu dapat menyebabkan ketergantungan pada si perokok. Jadi perokoknya itu maunya merokok terus lah, ketergantungan. Terus dalam jangka panjang itu merokok dapat menyebabkan katarak, meningkatnya risiko penyakit hipertensi atau darah tinggi ya. Terus stroke, penyakit jantung, kerusakan paru-paru, kanker, hingga infertilitas atau kemandulan. Terus gimana sih caranya kita terhindar dari merokok itu? Satu, meluangkan kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan berolahraga, membaca buku, ikut kesenian dan lain-lain. Terus pilihlah teman yang tidak merokok, jangan kita bergaul dengan teman yang merokok. Terus tegur jika ada yang merokok. Jadi kalau kita sedang di suatu lingkungan, di suatu waktu ada yang merokok, kita sebaiknya menegur supaya tidak merokok sembarangan gitu ya. Terus kita itu percaya diri bahwa kita nggak merokok, kita akan sehat, seperti itu ya, Mbak Trisha. Terus memahami bahaya merokok, bahwa kita itu pahami merokok itu merusak ini, jadi kita itu akan terhindar dan tidak mungkin pengen merokok gitu ya, Mbak Trisha. Terus selalu berpikir positif, menjelaskan terus gimana sih cara penanganannya bagi perokok gitu ya. Terus biasanya
kalau perokok ingin berhenti dari merokok itu biasanya mengkonsumsi permen setiap kali ingin merokok. Jadi dia itu konsumsi permen sekalinya, mau pengen merokok timbul keinginan terus dia mau konsumsi permen. Terus biasanya ke tempat pelayanan kesehatan untuk memperoleh pengobatan ya Mbak Trisha. Jadi seperti itu. Apa Mbak Trisha paham? Ya, paham Bu. Ya, jadi bahayanya merokok itu dapat apa Mbak Trisha? Dapat merusakkan organ-organ tubuh, Iya. terus ya seperti itu. Ya, kalau sudah paham, Sudah. ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh ya, sudah. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Iya. Makasih atas